Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Kristanti dengan NIM 20413244035. Video ini menceritakan mengenai keadaan atau kondisi di daerah saya, yaitu Kota Klaten. Saya tinggal di Kota Klaten. Kota Klaten menjadi salah satu wilayah yang terdampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berlangsung sejak awal tahun 2020. Pandemi COVID-19 berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Pandemi ini telah merubah tatanan kehidupan masyarakat, di mana aspek kehidupan masyarakat, termasuk Kota Klaten, berubah secara cepat. Banyak masyarakat mengalami kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang menurun drastis. Mau tidak mau, masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Varian virus COVID-19 asal Kudus disebut sudah sampai ke wilayah Soloraya. Seperti diketahui, varian corona dari India B1617 alias varian Delta disebut mewabah di kota Kudus, Jawa Tengah. Kini, Boyolali dan Klaten jadi daerah yang telah terdeteksi. Kota Klaten. Kota Klaten merupakan kota yang padat dan ramai penduduk. Namun, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan tatanan kehidupan masyarakat Kota Klaten berubah. Banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19. Kekhawatiran terus menghantui masyarakat Kota Klaten. Jalan-jalan yang semula padat dan ramai kini menjadi sepi. Dengan adanya pandemi COVID-19, mengakibatkan munculnya kebijakan pemerintah seperti PPKM, social distancing, protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terus dilakukan dan ditaati oleh masyarakat. Saat ini, kasus positif COVID-19 di Kota Klaten hampir tidak ada. Namun, penerapan protokol kesehatan terus dilaksanakan. Kini, Kota Klaten mulai ramai. Jalan-jalan mulai dipenuhi dengan transportasi. Namun, sampai saat ini, ketika berkunjung ke pertokoan, tidak bisa keluar masuk secara bebas. Harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, mengukur suhu, dan menjaga jarak. Selain itu, di Kota Klaten, beberapa jalan yang menjadi akses keluar masuk masih ditutup. Nama dari usahanya. Oh, nama saya Ibu Nur Utami, usahanya konveksi. Ya, langsung ke pertanyaan saya. Apakah adanya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menyulitkan usaha yang sedang ditekuni? Iya, Apa saja, Bu? pengaruh Misalnya apa? pengaruh sekali ya Mbak, terutama di biasanya orang bikin kaos di ini kan tiap event ada. Ini nggak ada event, nggak ada event sama sekali kebetulan. Terus untuk jalan aja kita kan kalau nggak ada pesanan kan kita nggak jalan. Kalau mau bikin produk sendiri juga dijual nggak laku di pasaran gitu, karena orang lebih mementingkan buat makanan sehari-hari daripada buat beli belanja baju kan gitu. Selanjutnya, apakah selama pandemi ini usaha mengalami penurunan atau kerugian? Penurunan dan kerugian juga. Kalau penurunan kan pasti ya, karena nggak ada pekerjaan sama sekali. Kita sempat off selama pandemi, kita nggak ada pekerjaan, nggak ada ini. Untuk rugi, ya jelas rugi. Selanjutnya, Bu, apakah terdapat perbedaan atau perubahan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi ini? Perubahannya kita lebih kreatif, karena pertama kita cuma menekuni satu bidang itu, kita bisa berpikir untuk pindah ke usaha yang lain. Meskipun nanti setelah pandemi ini sudah berjalan sedikit, sudah ada masjid, tapi usaha yang kemarin kita rintis waktu pandemi masih jalan. Kalau menurut Ibu di keadaan ekonomi di Kota Klaten ini gimana, Bu, pas terjadinya pandemi kayak ini? Sangat menurun, Iya. sangat tidak kondusif. Iya. Tetapi efek ininya banyak orang kreatif bisa berpikir untuk
bagaimana toh bisa mendapatkan uang dengan keadaan seperti ini kan gitu. Tapi kalau ini dari ekonomi jelas semakin menurun sekali. Sudah Bu, kalau seperti itu terima kasih ya Bu. Selamat Mbak, bisa diperkenalkan nama dan penjualannya. Nama saya Prasetyo. Pertanyaan ya Pak, apakah adanya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menjadikan kemudian apakah selama pandemi ini Bapak mengalami penjualan yang sedikit atau besar? Tapi alhamdulillah karena ketekunan dan bukan itu telaten yang besar dan sekarang saya alhamdulillah. Terakhir Pak, apakah terdapat perbedaan atau perubahan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi ini? Mengalami penjualan yang Oh, perbedaan jelas ada. Waktu sebelum pandemi kita alhamdulillah lumayan, tapi setelah pandemi ini ada saatnya masih dan lalu dan biasanya keadaan ekonomi sekarang belakangan itu kayak gimana Pak? yang besar kalau dengan yang lainnya sehingga belum bisa pulih seperti yang bisa masih ya separuhnya itu tadi. Selamat pagi Bu, bisa diperkenalkan Ya. nama sama bisnisnya apa? Oh ya, nama saya Ibu Sutini. Terus Ya. ada Bisnisnya? kalung bakso dan mie ayam. Ya. Masih pertanyaan ya Bu, Ya, apakah adanya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menyebabkan penjualan yang sedang menurun? ya agak kesulitan sedikit Mbak, tidak kayak biasanya. Ya. Apakah selama pandemi ini penjualan mengalami penurunan atau kerugian? Penurunan, kalau kerugian ya enggak, cuma penurunan. Oh ya. Terus selanjutnya, apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi? Ya perbedaannya ada. Apa aja? Ya kan misalkan dulu belum pandemi kan ya agak rame, sekarang kan ya pengurangan agak dibeli gitu. Penghasilan barang kan juga kurang. Terima kasih ya Bu. Oh ya. Selamat sore Kak, bisa diperkenalkan? Baik, selamat sore semuanya. Izin memperkenalkan diri. Jadi nama saya Dinda. Saya adalah salah satu pebisnis atau penjual masker yang mendistribusikan masker-masker seperti itu. Ya, langsung ke pertanyaan ya. Apakah adanya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menyulitkan penjualan yang sedang Anda tekuni? Kalau menyulitkan sih tidak, justru ini merupakan momentum yang pas untuk usaha saya dapat berkembang. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi ini saya lebih luas lagi untuk mendistribusikan masker saya kepada konsumen-konsumen, kepada rumah sakit dan yang lain-lain. Justru dengan adanya pandemi ini membuat usaha saya itu semakin inovatif karena dengan pandemi ini saya lebih menekankan bagaimana menciptakan masker yang bisa dikatakan lebih baik kualitasnya dan juga bisa melindungi masyarakat dari COVID-19 ini. Ya. Apakah selama pandemi ini Anda mengalami penurunan atau kerugian? Untuk penurunan itu saya tidak mengalami. Mungkin pernah terjadi namun tidak terlalu signifikan. Itu hanya sekitar 5-10% gitu. Jadi untuk pandemi ini justru saya mengalami kenaikan omset, keuntungan yang besar karena yang seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di masa awal-awal pandemi itu Indonesia sangat membutuhkan masker, apalagi Indonesia sempat darurat masker gitu. Oh ya. Apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah terjadinya pandemi? Tentu terjadi perbedaan yang menurut saya cukup terlihat gitu untuk perusahaan saya ini. Jadi di awal pandemi itu kami hanya mendistribusikan masker itu tidak sebanyak saat pandemi. Di awal sebelum adanya pandemi ini kami itu hanya mendistribusikannya ke rumah sakit yang membutuhkan, tidak semuanya. Namun dengan adanya pandemi ini banyak sekali panggilan-panggilan atau pesanan yang masuk, baik itu dari puskesmas, dari rumah sakit,
dari dinas seperti itu untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar seperti itu. Nah, bisnis kakak ini kan termasuk bisnis yang nggak terdampak pandemi banget nih. Nah, kalau menurut kakak, gimana sih perekonomian Indonesia sekarang? Membicarakan perekonomian Indonesia saat ini sih saya cukup prihatin gitu. Kenapa ya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID ini sangat menggerus perekonomian Indonesia, sehingga Indonesia harus mengimpor masker dari luar, Indonesia harus meminta bantuan dari negara tetangga untuk mengcover COVID ini supaya tidak semakin tinggi seperti itu. Selain itu, namun di samping itu saya juga sebagai seorang pembisnis atau penjual itu juga salut sama pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi ini tuh mereka tetap mengusahakan atau mengoptimalkan bagaimana caranya untuk meminimalisir COVID, namun juga membantu pengusaha-pengusaha atau pedagang-pedagang kecil gitu. Nah, selain itu kan saat ini Indonesia juga sedang melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, itu menurut saya juga menjadi sudah cukup membantu sih, walaupun itu masih dalam tahap dalam tahap perjalanan pemulihan ekonomi. Namun saya yakin apabila kita itu bergotong royong bersama dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap intinya tetap menomorsatukan agar COVID ini tidak semakin tinggi gitu. Jadi seperti itu.